Bab 004 77 23 Plak. Suara tamparan nyaring terdengar di penjuru musola. Keheningan yang tercipta membuat suara tamparan tersebut terdengar hingga saf depan. "Puas kamu?" teriak seorang wanita parubaya yang mengenakan mukena, tampak raut wajah sembabnya. "Apa maksud Anda menamparkan menantu saya?" tanya Uma Anissa yang langsung berdiri dan pasang badan untuk sang menantu. "Pasti kamu kan yang membunuh suamiku? Emang dasar kamu jang seperti ibumu? Kamu telah merebut suami anakku dan sekarang kamu membunuh suamiku," teriak Umi Yasmin ingin menyerang Aira kembali. Semua orang berbisik setelah mendengar ucapan Umi Yasmin, sedangkan Aira hanya diam. Dia tidak takut, namun dia sedang menetralkan sakit di kepalanya. "Lalu oke enggak?" tanya Zahira dengan berbisik. Namun Aira hanya menganggukkan kepalanya. Suara bariton yang terdengar dari arah belakang, menghentikan penyerangan Umi Yasmin pada Aira. "Bukannya putri Anda tercinta itu yang membunuh suami Anda, Bu Nyai Yasmin yang terhormat?" Uma Anissa berbalik ke belakang saat mendengar suara yang familiar baginya. "Aba," gumam Uma Anissa ketika melihat sang suami berdiri dan di sampingnya Anda sang putra dan juga di belakang mereka terdapat beberapa polisi. "Satu." Raut wajah Umi Yasmin tampak pucat pasi, dan ia tampak sekali ketakutan saat melihat polisi di belakang Alvarezel. Kiai Elbrahim dan Alvarezel berjalan membelah kerumunan. Banyak santri yang berbisik melihat ketampanan Alvarezel, dan juga beberapa orang berbisik apa yang dikatakan Kiai Elbrahim. "Di mana sampean sembunyikan anak kesayangan sampean itu?" Bu Nyai Yasmin tanya Kiai Elbrahim dengan nada tegas. Yang tak biasa ia tunjukkan di depan umum, karena beliau terkenal dengan keramahan, sikap santai dan juga suka guyonan, becanda. "Ah, apa maksud Kiai?" tanya Umi Yasmin terbata-bata. Kiai Elbrahim mengeluarkan 2 amplop dan menyerahkan kepada orang di samping Umi Yasmin yang tak lain adalah saudara Isya Lukman sendiri. "Surat penangkapan Naura. Bukannya Aira yang membunuh ayahnya?" tanya seseorang yang berada di samping Umi Yasmin. "Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa istri saya yang membunuh ayahnya? Dan tolong baca amplop satunya, bawah sidik terdapat sidik jari Ning Naura yang menempel di gunting yang tertancap di leher Kiai Lukman," ucap Alvarezel tegas. 78. Orang tersebut membuka amplop berlogo rumah sakit tersebut. Setelah membaca hingga akhir ia menatap Umi Yasmin dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu sembunyikan ini semua Yasmin?" tanya wanita tersebut. Ia adalah Nyai Latifah, kakak kandung Kiai Lukman. "Pasti mereka bohong apalagi Aira pasti ia takut Gus Al direbutan oleh Naura." Umi Yasmin masih saja membela diri. Plak. Tangan Nyai Latifah menyentuh pipi Umi Yasmin, hingga dirinya yang belum siap akan itu terjatuh. "Memang kurang ajar kamu," emosi Nyai Latifah memuncak hingga membuat Aira datang menghampiri budenya. "Bude tenang Bude, kasihan ayah jika kita bertengkar, kita selesaikan urusan ini nanti." Setelah mengebumikan ayah, bisik Aira mencoba menenangkan budenya. "Bawa dia Pak, dan tolong cari anaknya hingga ketangkap," pinta Kiai Elbrahim pada anggota kepolisian. Polisi kemudian membawa Umi Yasmin, sedangkan Kiai Elbrahim berjalan dan mengambil posisi depan untuk menjadi imam sholat jenazah, diikuti oleh Alvarezel. Sedangkan Aira masih menenangkan budenya yang tampak sedikit masih emosi. "Nduk, maafin Bude selama ini udah salah sangka sama kamu Nduk," ucap Nyai Latifah di sela tangisannya dalam dekapan Aira. "Bude enggak salah," jawab Aira singkat. TTHTTTK. Setelah acara pemakaman selesai Aira dan Alvarezel pamit pulang, atas permintaan Aira, karena ia ada jaga malam hari ini, itu alasan Aira untuk cepat pulang. Kini mereka sudah dalam perjalanan pulang. Alvarezel sebenarnya tidak enak dengan keluarga Kiai Lukman yang lain, namun Aira keke untuk pulang. Ia tadi berniat ingin naik kereta atau bus jika Alvarezel tidak ingin mengantarkannya.
Alvarezel menatap sang istri yang sedang berkutat dengan ponselnya, entah bertukar pesan dengan siapa, namun sedari tadi pandangannya tak lepas dari ponsel miliknya. Mendengar deheman tersebut Aira menoleh sekejap, kemudian kembali fokus dengan ponselnya. "Kamu yakin langsung ke rumah sakit?" tanya Alvarezel memecah keheningan yang ada sedari tadi. "Antar saja saya ke toko Gus, sepertinya saya harus berganti baju dan mengambil perlengkapan saya," jawab Aira kemudian kembali fokus ke ponselnya lagi. 79. "Apa ada pasien darurat?" tanya Alvarezel. "Yah. Salah satu pasien saya, bayi sungsang dan ada komplikasi saat hamil," jawab Aira tenang. Alvarezel kemudian kembali diam, hingga ia melihat Aira sedikit lega dan melepaskan ponselnya. Aira membungan nafas kasar, namun asa sedikit kelegaan di dirinya. "Bagaimana?" tanya Alvarezel kembali. "Alhamdulillah teratasi Gus," jawab Aira yang sedikit lebih lega. "Alhamdulillah," gumam Alvarezel. Alvarezel melihat raut wajah Aira yang tampak begitu lelah dan wajah yang masih sedikit pucat. "Benar kata Abah dan Abah, enggak boleh langsung judge orang, aku belum mengenal dia sepenuhnya atau bahkan aku belum mengenal dia sama sekali, bahkan dia masih membuat tembok di antara kita," gumam Alvarezel sesekali melirik ke arah Aira. "Kamu tidak mau libur saja?" "Aku bisa memberimu izin," ucap Alvarezel, berusaha untuk terlihat dekat dengan sang istri. Aira melirik ke arah suaminya yang kini fokus menyetir, kata aku terdengar aneh saat diucapkan oleh sang suami. "Tidak usah Gus, sudah tugas saya tidak enak baru masuk seminggu sudah izin lama," balas Aira. Alvarezel kemudian diam tak ingin membalas ucapan Aira, hingga akhirnya mereka tiba di depan toko Aira pukul 4:30 sore. "Terima kasih Gus atas tumpangannya, dan untuk kemarin, maaf kalau saya terlalu banyak ngerepotin atau Anda mau mampir dulu?" ujar Aira basa-basi. Alvarezel menatap tajam ke arah Aira, tatapan yang mengintimidasi. Kenapa Anda menatap saya seperti itu?" tanya Aira, berpikir jika ada salah ucapannya. "Kamu ingat aku siapa?" tanya Alvarezel yang masih menatap Aira. Aira hanya menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Alvarezel. Ia gugup karena kepala Alvarezel semakin dekat dengan dirinya. Ia takut jika Alvarezel akan menciumnya lagi walau mereka sudah menikah. "Kamu ngusir aku?" tanya Alvarezel kembali, pelan namun tegas. Dengan cepat Aira sedikit menjauhkan kepalanya dan menggelekannya. "Kan saya tadi nawarin Anda untuk mampir Gus," jawab Aira dengan muka polos. Alvarezel yang melihat Aira tampak ketakutan kemudian menarik mundur badannya untuk menjauh dari sang istri. "Turun," pinta Alvarezel. 80. Aira kemudian membereskan barangnya. "Sekali lagi terima kasih Gus atas tumpangannya," ujar Aira sebelum dirinya benar-benar turun. Alvarezel memandang punggung sang istri hingga hilang di balik pintu ruko. Langkah berat terlihat jelas. Apa pernikahan ini bisa bertahan lama? 81. 24. Alvarezel menunggu sang istri keluar. Ia masih berdiam diri di mobil, memikirkan bagaimana nasib rumah tangganya dengan sang istri. Dan ingin dibawa kemana keluarga ini. Sekarang ia adalah kepala keluarga sekaligus imam untuk sang istri. Tak pernah ada di dalam benaknya untuk menikah dengan seorang dokter, apalagi Aira yang ia tahu adalah independent woman, mendengar dari cerita orang yang dekat dengan sang istri, termasuk mantan pacar Aira yaitu Lukas. "Astagfirullah aku belum sholat," gumam Alvarezel. Alvarezel tampak ragu untuk turun namun demi kewajibannya sebagai muslim ia akhirnya turun dan masuk ke toko milik sang istri. Toko tampak ramai. Alvarezel menuju meja kasir terdapat sang istri yang sudah berganti pakaian mengenakan celana beige dipadukan dengan blus garis-garis berwarna biru dan rambut yang digerai. "Silahkan mau pesan apa?" tanya Aira dengan ramah. Ia belum menyadari jika sang suami yang berdiri
Saya belum sholat, jawab Alvarezel menatap sang istri. Aira mengangkat kepalanya, mendapati sang suami berdiri di hadapannya, dengan rambut yang sedikit tidak beraturan dan juga kemeja yang sudah dilepas meninggalkan kaos polos berwarna hitam yang membentuk badannya dan menentang tas berisi baju ganti. Ya, sholatlah Gus, di seberang ada masjid, bukannya Anda tadi langsung pulang? Sahut Aira. Badan aku kotor Aira, aku mau numpak mandi dan sholat di tempat istri sendiri memang tidak boleh. 1. Aira terdiam sebentar lalu menghela nafas panjang, ya sudah ayo ikut saya ke atas, ujar Aira kemudian keluar dari meja kasir. Risa, aku titip kasir ya. Aku tinggal ke atas bentar, ujar Aira pada Risa. Risa kemudian melihat Alvarezel dari jauh dan tersenyum, Liam yang lama juga gak apa-apa, jawab Risa. Aira kemudian menatap tajam ke arah Risa, sedangkan Risa hanya terkekeh geli melihat Aira berjalan bersama suaminya. Tiba-tiba punya Pak Bos, gumam Risa. Aira dan Alvarezel kemudian beriringan menuju ke lantai 2, sesampainya di lantai 2 Aira memberitahu letak kamar mandi dan menyiapkan sajadah di kamarnya untuk sholat suaminya. Aku enggak bawa handuk, ujar Alvarezel ketika berada di depan pintu kamar mandi. Aira menghela nafas dan memijat pangkal hidungnya, ya sudah Anda masuk dulu, saya ambilkan handuk saya dulu, pinta Aira. Alvarezel kemudian masuk ke dalam kamar mandi, dan Aira menuju ke kamarnya untuk mengambil handuk. 82. Untung ada yang baru, gumam Aira mengambil handuk baru, yang dikasih Alvarezel untuk seserahan. Aira menatap box seserahan miliknya yang diangkut oleh Risa dan juga Farah, berbagai macam barang mahal dari tas, sepatu, set perhiasan, heels, baju, mukena dan masih banyak lagi. Berapa dia habisin ini semua? Tapi pasti ini pilihan Kak Naura, tapi emang Kak Naura pakai kayak gini ya, gumam Aira menatap blazer berwarna soft pink. Aira kemudian menatap jemarinya yang tersemat cincin berlian, simple namun ia tahu harganya tidak sesimple bentuknya. Aira kemudian bangkit dan menuju ke kamar mandi, saat di luar ia mendengar Alvarezel yang terus memanggil dirinya. Aira aku sudah kedinginan ini, mana handuknya, teriak Alvarezel. Tok, tok, tok. Aira mengetuk pintu kamar mandi, kemudian tak lama Alvarezel membuka sedikit pintunya dan mengulurkan tangannya, Aira segera memberikan handuk. Aira masih senantiasa menunggu sang suami di tangga, ia duduk dan termenung di sana. Aira, panggil Alvarezel. Aira kemudian berdiri dan berbalik badan, melihat sang suami mengenakan baju kaos putih dan celana pendek dengan rambut masih basah, membuat jantung Aira berdetak lebih kencang dari biasanya. Aira, kenapa malah melamun? Keburu habis waktunya, Alvarezel melambaikan tangan di depan wajah sang istri. Ah, iya, ke kamar saya Gus, Aira kemudian menuju ke kamarnya. Silahkan Gus, saya tunggu di luar, ujar Aira membuka pintu. Masuk Aira, bentar lagi sholat maghrib, pinta Alvarezel melihat Aira ingin menghindarinya. Dengan terpaksa Aira menuruti apa kata sang suami, ia duduk termenung di belakang sang suami, ia ingin duduk di ranjang namun dirinya baru saja dari luar. 1. Aira mengecek ponsel jika ada panggilan darurat sebelum jam kerjanya masih nanti. Tak lama Alvarezel telah menyelesaikan sholatnya ia berbalik dan mendapati sang istri duduk di belakangnya sambil fokus ke ponselnya. Alvarezel yang begitu lelah merebahkan dirinya di pangkuan sang istri, Aira yang melihat itu terkejut dan refleks memukul sang suami, menggunakan ponselnya. 83. Plak. Alvarezel mengeluh sakit namun ia tak beranjak dari tempatnya, aduh. Sakit Aira. Kamu mau bunuh aku? Emang kamu siap jadi janda? Pekik Alvarezel. Lagian Gus ngapain tidur di paha saya? Tanya Aira. Aku suami kamu jadi sah-sah saja kan? Aku tidur di pangkuan sang istri. Satu lagi boleh enggak jangan formal, kita suami istri loh.
Bukan atasan dan bawahan, sahut Alvarezel dengan santainya sambil memejamkan mata. Tapi kan, belum juga Aira menyelesaikan kalimatnya sudah dipotong oleh Alvarezel. Enggak ada tapi-tapian Aira, aku pengen rumah tangga kita bahagia nantinya, abis ini kamu beres-beres baju kamu, mulai sekarang kamu tinggal sama aku di apartemen, potong Alvarezel. Aira ingin protes namun ia sadar jika ia sekarang adalah seorang istri bukan seharusnya memang mengikuti kemana suaminya pergi. Aira hanya membalas singkat, ya. 84. 25. Setelah sholat Isya, Aira diantar oleh Alvarezel menuju ke rumah sakit. Aira juga sudah membawa beberapa baju yang akan dipindahkan ke apartemen sang suami. Turun halte depan saja Gus, pinta Aira pada suaminya. Alvarezel spontan menoleh ke arah sang istri yang meminta turun di depan halte bukan di rumah sakit, pasalnya ia juga akan ke rumah sakit, kemungkinan akan menginap di sana, menyelesaikan pekerjaannya. Kamu ada janji sama orang? Atau kamu malu karena aku yang antar? Tanya Alvarezel. Aira tampak menggaruk rambutnya yang masih terurai walau tidak gatal, pasalnya tatapan tajam sang suami membuat ia takut. Enggak sih Gus, kan di rumah sakit tidak ada yang tahu kalau kita suami istri. Ya. Takut aja jadi bahan gosip, aku kan masih baru di sini, jawab Aira. Aira dan Alvarezel sepakat untuk saling mengenal lebih dalam antara satu sama lain. Alvarezel benar-benar menurunkan Aira di halte. Terima kasih Gus atas tumpangannya, ucap Aira. Saat Aira ingin membuka pintu Alvarezel membuka suaranya lagi, ada yang ketinggalan, ujar Alvarezel. Apa? Tanya Aira sambil mengecek barang bawaannya lagi. Alvarezel mengatungkan tangannya, Aira tampak bingung. Tak lama ia sadar dan memberi uang pecahan 50.000. Alvarezel menepuk jidatnya, Aira pikir ia butuh uang apa ya? Salim Aira, saya enggak butuh uang kamu, ujar Alvarezel. Oh Allah bilang dong Gus, lagian Gus cuma mengatungkan tangan, saya kan enggak tahu, sahut Aira meraih tangan suaminya. Dek. Aira merasakan ada benda kenyal yang menempel di keningnya cukup lama jantung Aira berdetak semakin kencang. Ia diam sejenak, mencerna apa yang terjadi tadi. Sudah itu hal lumrah bagi sepasang suami istri, ujar Alvarezel santai. Aira menganggukkan kepalanya pelan, lalu keluar dari mobil sang suami. Setelah Aira keluar Alvarezel kembali mengendarai mobilnya menuju rumah sakit. Aduh murahan banget sih jantung gue, cuma dicium udah deg-degan, gerutu Aira sambil memegang dadanya. Aira mulai berjalan menyusuri trotoar, hanya perlu jalan 3 menit untuk sampai di rumah sakit. 85. Aira berjalan menuju lobi, ia melihat sang suami yang masih berada di lobi sedang mengecek kembali dokumen. Malam dok, malam sus, sapa Aira saat melewati sang suami dengan salah satu suster. Malam dokter Aira sakit ya? Wajah dokter pucat sekali, balas suster tersebut yang membuat Alvarezel mengarahkan pandangannya kepada sang istri. Kamu sakit? Tanya Alvarezel berusaha untuk tidak terlalu khawatir. Enggak kok sus, dok, mungkin hanya kurang tidur saja, sama tadi belum sempat makan, jawab Aira. Mau saya pesenkan makanan dok? Biar ada energinya soalnya ada 3 pasien yang sudah masuk ruang rawat dok. Satunya sudah pembukaan aktif, tawar suster tersebut. Terima kasih sus atas tawarannya, saya abis ini mau ke kantin dulu, saya boleh minta data pasien yang akan melahirkan sus. Sebentar dok saya ambilkan terlebih dahulu, suster tersebut mencari data yang diminta Aira. Sedangkan Alvarezel menatap Aira seperti sedang mengintimidasi, sedangkan Aira tampak acuh karena debar di dadanya, akibat ulah sang suami belum juga reda. Tak selang berapa lama suster itu memberi data pasien yang akan ditangani oleh Aira. Ini dok, ujar suster tersebut menyerahkan data pasien. Terima kasih ya sus.
Saya lihat dulu abis itu saya akan visit, ujar Aira. Sama-sama dok. Kalau begitu saya permisi dulu sus, Dokter Al, mari, pamit Aira kemudian menuju ke ruangnya. Alvarezel menatap sang istri sekejap lalu ia juga ikut pamit, saya ada di ruangan saya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya saja, saya permisi, pamit Alvarezel dengan muka datarnya. Alvarezel mengikuti langkah sang istri hingga masuk ke dalam lift, di dalam lift hanya ada mereka berdua. Ikut ke ruangan aku sekarang, pinta Alvarezel pada sang istri. Aira dengan cepat menggelengkan kepalanya, saat Alvarezel ingin mengeluarkan suara kembali lift terbuka dan tiba di lantai 6 di mana ruangan Aira berada. Alvarezel menatap epergian sang istri yang berjalan sedikit gontai. Alvarezel kemudian pergi ke ruangannya, dan memesan makanan lewat ojek online. Sejujurnya ia juga begitu lapar, tapi tadi ia sudah mengganjal perutnya dengan brownies dari toko sang istri. Setelah itu Alvarezel mengecek berkas-berkas keuangan rumah sakit dan beberapa usaha rumah makan serta kafe miliknya. Memang Alvarezel memiliki usaha kafe dan juga rumah makan. Selang 30 menit ruangan Alvarezel diketuk oleh seseorang dari luar. 86. Tok, tok, tok. Masuk, pinta Alvarezel. Seorang satpam masuk dengan membawa beberapa tentengan berisi makanan. Permisi Pak Al, ini pesanan Bapak, ujar Pak Sugiman. Oh ya Pak, makasih Pak, saya ambil ini saja, ujar Alvarezel mengambil plastik dengan berlogo Selera Rasa, salah satu resto miliknya. Yang ini buat Bapak, dan yang lainnya tolong bagikan yang jaga malam ya Pak. Ya tolong kasih yang jaga malam ya. Pak, pinta Alvarezel. Alvarezel memang terkenal royal dengan para karyawannya. Seringkali jika ia di rumah sakit hingga malam, ia akan mentraktir mereka walau tidak setiap hari. Wah terima kasih Pak Al, semoga rezekinya makin lancar, dapat jodoh yang baik dan didekatkan dengan jodoh ya Pak. Supaya nyusul Dokter Zahira. Alvarezel hanya terkekeh mendengar doa Pak Sugiman, toh dirinya sudah bertemu dengan jodohnya jadi ia tak perlu mengaminkan kecuali rezeki yang lancar akan ia aminkan. Kalau begitu saya permisi Pak Al, sekali lagi terima kasih atas traktirannya, ucap Pak Sugiman. Lia Pak, sama-sama. Sepening Pak Sugiman, Alvarezel menyelesaikan pekerjaannya sebentar, lalu ia keluar dari ruangnya menuju ke ruangan sang istri. Alvarezel menyusuri lorong rumah sakit tampak sunyi dan sepi, tak selang berapa lama ia tiba di depan ruangan. Di depan pintunya tertulis Dokter Aira Hansa Adibasep. 0G. Tok, tok, tok. Alvarezel mulai mengetuk ruangan sang istri, namun tak ada jawaban dari dalam. Kedua kalinya mengetuk sama sekali tidak ada jawaban. Alvarezel memutuskan membuka ruangan sang istri, tidak ada orang sama sekali. Kemana dia? Tanya Alvarezel pada dirinya sendiri. Alvarezel memilih untuk masuk dan menutup pintu, agar tidak ada yang curiga jika ada yang lewat dan melihatnya di ruangan Aira. 87. Alvarezel duduk di kursi yang biasanya Aira duduk. Ia mengamati meja yang penuh berkas namun tertata rapi. Entah mengapa tangannya ingin sekali membuka laci milik sang istri. Dek. Jantung Alvarezel sedikit sesak saat melihat di laci sang istri masih banyak foto Aira dengan mantannya yaitu Dr. Lukas. Kenapa hati gue jadi sakit ya? 88. 26. Selesai membantu melahirkan pasien pertama Aira ingin kembali ke ruangnya, ingin beristirahat sebentar, namun sebelum itu ia mampir ke pantry khusus karyawan dan juga koas, yang menyediakan aneka minuman dan juga makanan ringan. Malam Dokter Aira, sapa salah satu dokter coas. Malam, Aira menjawab dengan senyum lebarnya. Aira membuat ice coffee, untuk menemaninya begadang. Setelah selesai membuat ice coffee dan teh hangat untuk sang suami, Aira memang ingin belajar menjadi istri yang baik. Kok dua dok? Satunya buat saya ya? Tanya salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit itu yakni Dr. Yuda yang tak lain adalah sahabat dari Alvarezel.
Oh ini buat. Itu dok buat teman saya, dokter mau ngeteh juga. Saya bisa bikinin sekarang dok. Tawar Aira. Santai saja dok, saya cuma bercanda, saya bisa bikin sendiri kok dok, nanti kalau saya minta tolong dokter Aira, saya bisa dikeluarin sama suami dokter, jawab dokter Yuda dengan nada santai. Aira membelakakan matanya kala mendengar kata-kata suami, padahal di rumah sakit ini belum ada yang tahu jika dirinya sudah menikah kecuali Aira Alvarezal, dokter Bara dia juga Zahira. Tenang. Sach. Pembicaraan mereka terpotong. Karena terdengar suara deheman dari arah belakang dokter Yuda. Aira dan dokter Yuda menoleh ke sumber suara, ternyata Alvarezal sudah berdiri di belakang dokter Yuda, dengan memasang wajah datarnya, dan tatapan tajam ke arah Aira. Wedeh Dr. Hairil Rafai Alvarezal Sep. JP, Sep. BTKV, tumben banget lu ke pantry, biasanya juga nyuruh orang keluar lu, tanya Dr. Yuda yang tangannya sudah merangkul Alvarezal. Emang enggak boleh kalau gue kesin? Tanya balik Alvarezal. Iya boleh sih. Enggak ada yang ngelarang lu, ini kan juga punya lu. Tapi tumben banget, sahut Dr. Yuda menekankan kata tumben. Gue cari istri gue, jawab Alvarezal dengan santai. Berbeda dengan Alvarezal, Aira membulatkan matanya mendengar jawaban suaminya. Aira takut jika pernikahan mereka diketahui oleh banyak orang. Silakan Pak Alvarezal ini istrinya, ujar Dr. Yuda memberi jalan. Kalau gitu gue duluan ya. Lagi gak mood lihat yang romantis kayak gini, kan gue jadi pengen, ujar Dr. Yuda. Ya udah sana pergi, usir Alvarezal pada sang sahabat. Di mentang-mentang ye lu, oke deh. Gue pergi, oh ya makasih ya dokter Aira tehnya, jar Dr. Yuda. 89. Mengambil teh yang ada di tangan Aira, lalu pergi begitu saja. Tapi itu buat Gus Aldok, lirik Aira sambil menunjuk ke arah suaminya. Kenapa amu kasih? Tanya Alvarezal pada Aira. Aku enggak kasih, dokter Yuda aja yang langsung ngambil, jawab Aira. Ya sudah itu aja buat berdua, kamu belum makan kan? Alvarezal menarik tangan Aira. Gus, lepas Gus, kita masih di rumah sakit, lirik Aira berusaha melepas genggaman tangan suaminya. Alvarezal melepas tangan sang istri saat ingin keluar dari pantry. Ke ruangan kamu sekarang, pinta Alvarezal pada Aira. Aira kemudian berjalan mendahului sang suami, sambil mengumpat suaminya itu, sedangkan Alvarezal berjalan di belakang Aira, ia memperhatikan sang istri yang tampak sekali sedang mengumpat dirinya. Rambut yang dicepol membuat leher jenjang Aira terlihat, Alvarezal meneguk ludahnya sendiri ketika melihat leher Aira, yang begitu putih dan mulus tak ada satu modal setitik pun. Alvarezal berjalan mendekat ke arah Aira dan melepas jepitan yang Aira gunakan, rambut coklat Aira tergerai dan Aira membalikan badannya sambil membenarkan rambutnya. Sid kenapa jadi makin cantik sih, gumam Alvarezal dalam hatinya. Kenapa dilepas sih Gus? Tanya Aira dengan nada kesal. Alvarezal melihat sekitar setelah memastikan sepi, Alvarezal menarik tangan Aira dan menuju ke ruangan Aira. Setelah tiba di ruangan Aira, Alvarezal mengunci ruangan Aira dari dalam. Kenapa dikunci? Tanya Aira yang masih berdiri di belakang sang suami. Emang kamu udah siap kalau pernikahan kita diketahui orang lain? Tanya Alvarezal santai kemudian duduk di kursi milik Aira. Aira menggeleng pelan, kemudian duduk di kursi di hadapan Alvarezal yang biasa digunakan oleh pasien. Alvarezal membuka kardus berisi makanan yang ia pesan tadi, ia menyiapkan makan untuk sang istri, sedangkan Aira yang tampak lelah ia menggelamkan kepalanya di tangan yang ia taruh di atas meja. Lancar tadi? Tanya Alvarezal. Aira mengangkat kepalanya, lalu mengagung pelan, ya alhamdulillah lancar, walau tadi pasien sedikit panik dan kurang aktif,
robekannya terlalu sedikit parah, jawab Aira menceritakan kejadian tadi pada sang suami. Terus yang dua lagi? Tanya Alvarezel menyodorkan sendok ke arah Aira. Aira ingin mengambil namun ditahan oleh Alvarezel. Biar aku yang suapin, ujar Alvarezel. Aira menerimanya dan mulai mengunyah, lalu memandang sang suami yang sikapnya berubah drastis, entah ia harus bahagia atau gimana. 90. Tapi satu hal yang ia tahu, jantungnya kini sangat murahan, hanya diperlakukan seperti ini, jantung Aira sudah berdegup kencang, hatinya berdebar. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Baru sadar ya kalau suamimu ini ganteng banget, ujar Alvarezel sambil menaikkan alisnya menggoda Aira. Di apa sih Gus, pede banget, cuma heran aja kenapa sikap Gus berubah drastis. Tanya Aira yang masih mengunyah makanan. Emang enggak boleh romantis sama istri? Atau kamu memang masih berharap sama mantan Karnu? Tanya Alvarezel menyodorkan kembali sendok berisi nasi ke mulut sang istri. Aira memalingkan wajahnya, apa sih Gus? Kita memang dulu pernah punya hubungan tapi ya namanya juga bukan jodoh. Saya enggak sejahat itu merebut apa yang bukan hak saya, lagian tembok kita juga tinggi banget, jawab Aira santai. Yareng memang sudah menerima jika irinya dan Lukas tidak bisa bersama. Setelah itu mereka mengobrol ringan, tak terasa hingga Aira memakan makanan yang disuapi suaminya hingga habis. Alhamdulillah kenyang, gumam Aira. Minum dulu, pinta Alvarezel menyodorkan sebotol air mineral. Abis ini Gus masih ada kerjaan? Tanya Aira. Alvarezel menggelengkan kepalanya pelan, sambil membereskan bekas makan sang istri tadi. Aku abis ini mau ke pesantren dulu, soalnya besok abis subuh ada kelas, besok abis kelas aku jemput kamu, jangan kemana-mana sebelum aku jemput, jawab Alvarezel. Enggak usah jemput, aku bisa pulang sendiri kok, nanti aku pulang ke ruko dulu aja, sambil bantu-bantu Farah dan Risa, sahut Aira. Big no, besok aku kasih cuti 2 hari buat istirahat, kamu itu sakit tuh badannya anget, tolak Alvarezel sambil mengecek suhu badan sang istri. Aira ingin protes namun terhenti karena mendengar suara ketukan pintu dari luar. Aira dan Alvarezel saling menatap mata. Aduh, gimana ini Gus? Tanya Aira panik. Ya bukalah, jawab Alvarezel dengan entengnya. Ye Gus, ngumpet dulu, biar pada enggak curiga. Alvarezel menghela nafas kasar, ia meratapi nasibnya, merepotkan juga harus kucing-kucingan dengan orang lain. Alvarezel kemudian bersembunyi di bawah meja sang istri. Aira menarik nafas panjang, kemudian membukakan pintu. 91. Kak Naura. 92. 27. Alvarezel berdiri ketika mendengar sang istri memanggil nama Naura, namun saat berjalan tiba-tiba saja dengan gerakan cepat Naura menyodorkan pisau ke arah perut Aira, namun Aira yang cepat menghindar hingga pisau itu mengenai tangannya. Au, pekik Aira. Alvarezel dengan cepat memastikan kondisi sang istri, sedangkan Naura tampak terkejut dengan keberadaan Alvarezel di ruangan Aira. Gila ya kamu mau bunuh istri saya. Hah? Bentak Alvarezel. Alvarezel berjalan menuju meja Aira dan menekan telepon, memanggil tugas keamanan, sedangkan Naura tampak berdiri bergetar, ia kalang kabut, kakinya susah tidak kuat untuk melangkah, rasa takut menghantui dirinya. Setelah menghubungi petugas keamanan Alvarezel kembali, ia melihat Naura yang terduduk lemas sambil melihat tangannya yang gemetar. Alvarezel menggandeng tangan Aira dan menutup luka Aira yang panjang, namun untungnya tidak dalam. Alvarezel keluar memastikan Naura tidak kabur dari tempatnya. Kamu harus bertanggung jawab apa yang perbuat kepada istri saya dan juga Kiai Lukman, ujar Alvarezel. Naura mendengar ucapan Alvarezel, dengan cepat berdiri dan melarikan diri. Hei, jangan kabur, teriak Alvarezel. Namun nasib baik tidak berpihak pada Naura, ia menabrak salah satu dokter yang baru saja keluar dari ruangannya yang ingin pulang.
Yud, tolong tangkap orang itu, teriak Alvarezel. Yap, dokter tersebut adalah Dokter Yuda yang ingin pulang setelah melakukan operasi dadakan. Dengan tangan cekatan Yuda menangkap Noura. Noura terus memberontak untuk dilepaskan. Alvarezel memapa Aira, ia ingin menggendongnya, namun Aira menolak untuk digendong, karena masih di wilayah rumah sakit. Alvarezel menghampiri Noura dan juga Yuda yang sedang sekuat tenaga menahan Noura yang terus memberontak. Ini kenapa sih Al? Tanya Yuda. Dia mau celakai bini gue, dia juga udah bunuh ayah mertua gue, jawab Alvarezel. Tak lama dua petugas keamanan datang, dengan cepat mereka menghampiri, mereka berempat. Tolong bawa dia ke kantor polisi, dia sedang menjadi buronan polisi, pinta Alvarezel pada petugas keamanan. Baik Pak, kedua petugas keamanan tidak membawa Noura pergi. 93. Dasar jang, kamu sudah merebut calon suamiku, teriak Noura sambil menunjuk ke arah Aira. Yuda menatap ke arah Alvarezel yang tampak sedang khawatir akan kondisi Aira. Jadi dia orang yang lu ceritain Al. Yang sifatnya mirip Hava. Kalau itu mah kebalikan, bukan mirip Bek lu, gerutu Dokter Yuda. Mending lu diem, gue mau ngabarin Aira duo, ujar Alvarezel membawa Aira masuk dalam lift. Ye main tinggal aja, untung dia selamat dari tuh cewek gila, dan dapat yang lebih baik, gue doain lu bahagia sama Aira bro dan lu bisa ngebimbing istri lu, gumam Dokter Yuda melihat kepergian Aira dan Alvarezel. Alvarezel dan Aira kini berada di lantai paling atas di gedung ini, di mana hanya ada ruangan Alvarezel yang begitu luas. Alvarezel memang menyisihkan lantai atas menjadi ruangannya dan ruang meeting. Gus, panggil Aira. Alvarezel menoleh dan menggelekkan pelan, pertanda dia tidak ingin masuk. Tenang saja, hanya ada kita di lantai ini, ucap Alvarezel meyakinkan sang istri. Akhirnya Aira ikut masuk ke ruangan Alvarezel yang begitu luas dengan banyak buku-buku di rak setiap sudut ruangan. Duduk dulu. Aku ambil peralatan buat bersihin luka kamu, pinta Aira untuk duduk di sofa. Aira kemudian menuruti perkataan sang suami, ia duduk di sofa dan menunggu Alvarezel kembali dari balik ruangan yang ada di dalam balik rak buku di belakangnya. Ruangan apa itu? Tanya Aira dalam hatinya. Tak lama Alvarezel kembali dengan peralatan dan obat untuk membersihkan luka sang istri. Alvarezel kemudian duduk di sebelah Aira dan perlahan menarik tangan Aira. Tahan sedikit ya. Sedikit perih, ujar Alvarezel yang mulai membersihkan luka sang istri. Lukanya memang tidak dalam, namun cukup panjang dan untung hanya goresan. Alvarezel sesekali melihat sang istri yang menutup matanya dan menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakitnya. Alvarezel membersihkan luka Aira dengan telaten, hingga selesai dan membalutnya dengan kasa, sedangkan Aira masih saja menutup matanya dan menggigit bibirnya. Aira merasakan hembusan nafas sang suami yang hangat di wajahnya, kenapa nafas Gus Al kerasa ya? Tanya Aira dalam hatinya. Aira berlahan membuka matanya dan benar saja wajah Alvarezel berada di dekatnya, bahkan jarakan di antar mereka hanya 1 cm. Gus. Mam HPPPM, Alvarezel mencium dan melumat bibir sang istri, namun Aira terus menolak dan mendorong Alvarezel. Namun kekuatan Alvarezel lebih besar dari dirinya, akhirnya Aira hanya pasrah dan mulai menikmatinya. Balas sayangku, bisik Aira menghentikan ciumannya sebentar. 94. Belum sempat Aira membalas, ponselnya berbunyi, dengaran cepat Alvarezel menjauhkan dirinya dari sang istri. Ia menebak jika itu telepon yang urgen. Halo. Baik, saya ke sana sekarang, sahut Aira kemudian mematikan ponselnya. Ada apa? Tanya Alvarezel. Ada pasien tabrakan beruntun, salah satu korbannya ibu hamil dan pendarahan hebat, sedang perjalanan menuju ke Sin, jawab Aira. Apa kamu yakin sudah bisa menangani pasien? Tanya Alvarezel memastikan keadaan sang istri. Aku masih bisa toh, juga hanya luka ringan, jawab Aira berdiri dan membenarkan bajunya yang sedikit berantakan dan mengucir rambutnya.
Oke, tapi kalau kamu enggak kuat, minta bantuan aku, ujar Alvarezel yang juga ikut berdiri. Aira hanya mengangguk perlahan, kemudian keluar dari ruangan suaminya, disusul oleh Alvarezel. Bukannya Gus mau ke pesantren? Tanya Aira yang mendapati sang suami juga ikut menaiki lift. Pasien lebih penting, jawabnya tegas. Aira kemudian hanya diam dan menunggu lift sampai hingga lantai dasar. Saat pintu lift terbuka bertepatan ambulans berdatangan, dan para perawat serta dokter jaga tengah sibuk memeriksa keadaan pasien. Aira memeriksa keadaan ibu hamil tersebut, detak jantung mulai melemah, dan harus dikeluarkan. Mendengar juga dari keterangan sang suami, jika ada sang istri memiliki penyakit jantung bawaan. Tolong siapkan ruangan operasi dan tolong konsultasi pada dokter jantung yang bertugas malam ini, pinta Aira. Baik dok, sahur beberapa suster dan dokter koas yang membantu Aira. Tak lama Alvarezel datang didampingin suster yang membantu Aira tadi. Ada apa? Tanya Alvarezel pada sang istri. Detak jantung janin melemah, kita harus segera mengeluarkannya. Sedangkan keterangan dari suaminya sang istri memiliki sakit jantung bawaan. Saya butuh dokter untuk pendamping jika amit-amit terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, Aira menjelaskan pada sang suami. Oke, apa sudah disiapkan ruang operasinya? Tanya Alvarezel. Sedang dipersiapkan dok, dan suami ibunya sedang mengurus administrasi, jawab Suster Rania. Baik kalau begitu, suster tolong pantau keadaannya terus, saya ada perlu dengan dokter, Aira pinta Alvarezel dan kemudian menarik sang istri. 95. Alvarezel membawa sang istri ke taman belakang rumah sakit yang sepi. Gus, kenapa malah bawa saya ke sini? Kita kan mau operasi, gerutu Aira. 96. 28. 2 minggu telah berlalu. Kini Zahira sudah kembali bekerja. Setelah kejadian di taman belakang rumah sakit, hubungan Alvarezel dan Aira semakin dekat walau mereka masih tidur di kamar terpisah. Kini Aira sudah siap untuk berangkat ke rumah sakit. Kini Aira mengenakan setelana rok berwarna putih, blus biru garis-garis dan juga jilbab berwarna ivory yang membuat ia terlihat anggun, menutupi sifat absurdnya. Aira berniat mulai hari ini ia akan mengenakan hijab. Walau belum sempurna, namun jangan akan mencobanya. Aira tengah menyiapkan bekal untuk dirinya dan suaminya. Semenjak mereka tinggal bersama, Aira selalu membekali sang suami dengan masakannya. Alvarezel keluar dari kamarnya, ia terkejut melihat Aira yang kini mengenakan hijab yang menutupi kepalanya, terlihat anggun dan tambah cantik. Masya Allah, gumam Alvarezel. Alvarezel memang tidak memaksa Aira untuk berhijab, namun ia cukup senang melihat sang istri mau berubah sedikit demi sedikit. Suara deheman Alvarezel membuat Aira mengalihkan pandangannya dari kotak bekal yang sedang ia siapkan. Cantik banget, mau kemana kamu? Tanya Alvarezel sengaja menggoda Aira. Mau nongkrong sih di mall, mau nyari cogan, siapa tahu ada yang cocok, sahut Aira tak kalah jahil. Raut wajah Alvarezel berubah 180 derajat, ia memasang wajah yang membuat Aira gemas bukan takut. Bercanda Gus, mau ke rumah sakit lah. Kan hari ini aku udah aktif praktek lagi di rumah sakit Sifa, Aira langsung mengklarifikasi ucapannya. Alvarezel kemudian duduk di hadapan Aira dan mulai menyantap sarapan yang disediakan sang istri yang hanya roti panggang di atasnya dengan alpukat yang diberi madu, serta telur rebus. Kamu enggak mau full di GL saja? Tawar Alvarezel pada sang istri yang merasa kasihan harus praktik di dua tempat. Enggak Gus, aku masih kuat kok, jawab Aira. Gaji kamu aku naikin 3 kali lipat, plus uang bulanan aku tambahin gimana? Nego Alvarezel kembali. Aira menggeleng pelan, ini bukan soal gaji Gus, aku banyak berhutang budi dengan Kiai Eldris dan keluarga Gus yang lain, termasuk Uma dan juga Abah yang dulu banyak membantuku, jawab Aira sambil menikmati sarapannya. Kamu sudah bayar semuanya Aira?
Aira menatap sang suami yang juga sedang menatap dirinya dengan tatapan yang sulit diartikan yang membuat jantung Aira berdebar kencang. 97. Maksud Gus? Tanya Aira yang tak mengerti maksud suaminya itu. Dengan menikah denganku dan menyelamatkan nama baik keluargaku yang sekarang juga menjadi keluargamu dan juga melayaniku seumur hidupmu, itu sudah lebih cukup Aira, sahut Alvarezel. Hanya tak ingin sang istri terlalu mandiri karena sekarang dirinya lah yang bertanggung jawab atas Aira. Aira terdiam mendengar jawaban dari mulut sang suami, melayaninya seumur hidup. Tapi Aira juga tidak mau merebut yang bukan haknya. Alvarezel masih menatap sang istri yang terdiam dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Kamu masih berpikir tidak mau merebut yang bukan hakmu. Tapi aku sudah menjabat tangan ayahmu saat mengucapkan ijab kabul, dan sekarang aku hakmu, aku milikmu bukan orang lain Aira. Alvarezel meraih tangan sang istri. Dengar Aira, aku milikmu bukan orang lain dan kamu milikku bukan milik orang lain. Mulai sekarang aku tidak mau mendengar lagi, kalau kamu hanya pengantin pengganti, kamu istriku bukan pengantin pengganti, tegas Alvarezel yang akan mulai membuka hatinya untuk Aira, atau bahkan Aira sudah masuk ke hatinya sebelum ia mempersilahkan. Alvarezel mulai jatuh hati pada Aira yang begitu sempurna mengurus dirinya selama tinggal bersama. Alvarezel merasa bersalah sudah menjudge istri adalah orang yang tidak baik. Aira terdiam bahkan ia masih mencerna semua ucapan yang Alvarezel katakan, apa dia benar-benar sudah mencintaiku? Tanya Aira pada dirinya sendiri. Aku tidak memaksamu untuk mencintaiku secepat itu, tapi hanya satu yang kuinginkan, tolong belajarlah mencintaiku Aira dan tolong anggap aku sebagai suamimu seutuhnya bukan cuma karena kamu balas budi dengan keluargaku, lanjut Alvarezel yang masih melihat Aira terdiam. Aira hanya mengangguk pelan, akan aku coba Gus, jawab Aira. Nah, teriak Alvarezel setelah mendengar jawaban Aira. Kenapa? Tanya Aira yang bingung kenapa suaminya berteriak. Kamu manggil aku Gus, sedangkan kamu istriku bukan santriku. Aku sebenarnya tidak suka dipanggil Gus, karena aku tidak sealim itu. Aku pernah melakukan dosa yang membuatku tidak pantas disebut Gus, jawab Alvarezel yang terlebih cerewet hari ini. Terus aku harus panggil apa dong? Tanya Aira. Sayang, Hubi suamiku, cintaku, Habibi, my husband. Jawab Alvarezel sambil menaikkan alisnya. Enggak mau, Mas ajalah, kalau pilihan Gus tadi terlalu alay, Aira menggeleng geli. Karena ia bukan tipe yang romantis. Oke itu lebih baik, kalau kamu masih manggil aku Gus nanti aku cium bibirmu yang candu itu. Di mesum. Biarin mesum sama istri sendiri juga, jawab Alvarezel tak kalah tengil dari sang istri. 98. TTTHTHTTTHTTK. Setelah selesai sarapan Aira dan juga Alvarezel berangkat, Alvarezel mengantarkan Aira terlebih dahulu dan kemudian ia baru berangkat ke rumah sakit. Aira kini berjalan menuju poliobgyn pemeriksaan, dia menyapa orang yang dia temui, banyak yang memuji dirinya kali ini, namun Aira hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sesampainya di poliobgyn, sudah ada suster yang hari ini membantunya. Aira kini tidak memiliki ruangan sendiri di rumah sakit As-Sifa, karena ia akan hanya praktik di sini seminggu 3 kali dan di siang hari. Pagi Suster Ana, sapa Aira ramah. Pagi juga Dokter Aira, wah kelihatan makin cantik dok kalau dokter pakai hijab, terlihat anggun, girly dan pendiam, jawab jujur Suster Ana yang mengetahui betapa randomnya Aira. Berarti saya enggan anggun, enggak girly dan saya itu cerewet gitu sus? Tanya Aira. Kan memang begitu kenyataannya Dokter Aira Hansa Adiba, saut salah seorang dokter perempuan seumuran dengan Aira dari belakang. Maaf ya Dokter Azra saya itu orangnya pendiam, ya kan sus? Sahut Aira kala mengetahui yang di belakangnya adalah temannya. Maaf dok kali ini saya tim Dokter Azra hehehe, jawab Suster Ana terkekeh. Tos dulu sus,
Ternyata ini yang bikin heboh rumah sakit. Tambah cantik. Gue suka gaya lu kali ini, ujar Dokter Azra memperhatikan Aira dari atas hingga bawah. Aneh ya? Tanya Aira. Enggak, lu cantik banget, pasti suami lu makin cinta, ujar Azra keceplosan menyebut kata suami. Apa? Suami? Dokter Aira udah nikah? Tanya Suster Ana dengan sedikit keras yang membuat beberapa orang yang dekatnya menoleh. Aira melayangkan tatapan tajam ke arah Azra yang mulutnya kadang suka susah dikontrol. Dok, dokter nikah sama siapa dok? Bukannya dokter sama dokter Lukas baru putus. 99. 29. Dok, dokter nikah sama siapa dok? Bukannya dokter sama dokter Lukas baru putus. Tanya Suster Ana. Aira menatap tajam ke arah Dokter Azra yang telah berjalan keluar dari poliobgyn. Aira tampak menghembuskan nafasnya kasar. Dok, jadi beneran dokter sudah nikah? Tanya kenali Suster Ana saat melihat jari manis Aira sudah tersemat cincin yang begitu cantik. Aira mengikuti arah pandang Suster Ana, yang memperhatikan jari manisnya, lalu mengagung lemah sebagai jawabannya. Kapalku berlayar, teriak Suster Ana yang begitu suka dengan hubungan dirinya dengan mantannya yakni Lukas. Semua orang melihat ke arah Suster Ana, yang sudah dibekap oleh Aira. Aira kemudian senyum ke semua orang dan membawa masuk Suster Ana ke dalam ruangan praktik. Aduh, suara Suster Ana begitu menggelegar ya, suspekik Aira melepas tangannya dari mulut Suster Ana. Lagian dokter kenapa enggak bilang kalau sudah nikah? Atau jangan-jangan dokter kawin lari? Dokter Lukas login ya dok? Cerocos Suster Aira. Aira menghela nafas berat, terpaksa ia harus memberitahu Suster Ana yang keponya to the max. Saya kasih tahu tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa, ujar Aira menyodorkan kelikingnya ke arah Suster Ana. Suster Ana dengan cepat meraih keliking Aira, walau orangnya kepoan Suster Ana orang yang bisa menjaga rahasia, jadi Aira berani bercerita dengan Suster Ana. Saya memang sudah menikah 2 minggu yang lalu, dan memang hanya kerabat terdekat dan saya menikah bukan dengan Dokter Lukas, jawab Aira. Hah? Apa? Terus sama siapa? Lagi dan lagi Aira membungkam mulut Suster Ana. Sama kakak sahabat saya, udah wawancaranya sampai di sini lanjut kerja, pinta Aira. Sedangkan Alvarezel kini berjalan menuju ke ruangannya dengan senyum sumringah, sambil menenteng 2 tempat makan yang berbentuk sama namun berbeda warna. Alvarezel menyapa seluruh orang dari awal masuk hingga masuk ke dalam lift. Semua orang heran karena tak biasanya sang CEO sekaligus dokter jantung itu ramah ke semua orang, biasanya hanya mengangguk ketika disapa. Tadi lihat enggak dokter Al senyum, bisik perawat yang baru saja dilewati Zahira yang baru saja tiba di rumah sakit. Zahira sedari tadi mendengar bisik-bisik dari para petugas menyebut nama sang kakak. Kenapa dek? Tanya bara suami Zahira. 100. Enggak mas, kok dari tadi banyak yang ngomongin kakak Al, jawab Zahira. Zahira kemudian menghentikan 2 suster yang berpapasan dengan mereka berdua. Sus, ada apa sih? Kok dari tadi kayaknya pada gosipin kakak Al? Tanya Zahira pada suster tersebut. Ya, seluruh pekerja rumah sakit tahu jika Zahira adalah adik dari Alvarezel. Itu dok. Dari tadi masuk rumah sakit Dokter Alvarezel menyapa semua orang, jawab suster tersebut. Hah? Gimana maksudnya? Bukannya biasa ya kalau nyapa orang gitu? Tanya Zahira heran, hanya karena sang kakak menyapa seluruh orang, itu pun heboh. Bukan itu dok yang bikin heboh, tapi Dokter Alvarezel juga senyum, tapi senyum ranah gitu loh dok. Manis banget kan biasanya Dokter Al kalau disapa hanya mengangguk doang, tapi ini senyum ramah banget dong. Kayaknya lagi bahagia gitu dok, jawab suster tersebut. Zahira kemudian menatap sang suami yang juga menatap dirinya. Ya sudah sus, makasih ya. Ucap Zahira kemudian berjalan menuju lift. Tumbenan banget tuh orang,
cuma senyum aja bikin heboh satu rumah sakit, gumam Zahira. Gimana enggak heboh dek? Orang kakak Al itu orang yang enggak pernah senyum, timpa Bara. Lia ya mas, orang kayak patung gitu kaku, dingin kayak kulkas, tapi kenapa dia bisa senyum? Tanya Zahira. Paling juga abis dapat jatah dari istrinya, jawab Bara. Zahira berteriak kegirangan mendengar jawaban dari sang suami. Bara hanya menggelengkan kepala melihat sang istri yang kegirangan. TTHTHTTTKKK. Jam menunjukkan pukul 12 siang, Aira harus segera tiba di rumah sakit milik sang suami, karena ia sudah berjanji makan siang dengan sang sahabat sekaligus adik iparnya tersebut. Aira menuju Good Living Hospital menggunakan bus. Setelah menempuh perjalanan 20 menit ia sampai di Good Living Hospital. Aira langsung menuju ke kantin sebelum jam prakteknya dimulai. Sesampainya di kantin, Aira mencari keberadaan sang sahabat. Kantin yang tampak ramai membuat Aira kesulitan mencari sang sahabat hingga akhirnya Aira mendengar suara Zahira yang begitu menggema. Aira melihat Zahira duduk dengan sang suami dan juga suami Zahira. Aira kemudian mendekat walau tampak ragu, ia tetap melangkah. Masya Allah sahabat gue cantik gila, puji Zahira kala melihat penampilan baru Aira, yang kini mengenakan hijab. Alvarezel meminta Aira untuk duduk dan menyodorkan air mineral dingin miliknya. Makasih dok, ujar Aira. 101. Alvarezel menatap tajam pada Aira, ia ingin protes dan memberi hukuman pada sang istri namun ia masih ingat jika mereka di tempat umum. Ra kok lu masih bisa lari sih? Terus jalan lu kok biasa aja? Kok gue kemarin pas pertama kali sakit ya? Jalan gue sampai kayak pinguin, bisik Zahira yang duduk di sebelah Aira. Maksud lu? Tanya Aira. Zahira ingin bertanya lagi namun ia telah mendapat tatapan tajam dari sang kakak, ia menahan dirinya untuk tidak bertanya lebih dulu kepada sahabatnya itu. Zahira, Aira, Alvarezel dan Bara menikmati makan siang mereka. Alvarezel harus mengalah dengan adiknya itu. Ia sebenarnya sudah ngiler melihat masakan sang istri, namun Zahira yang mengancam dirinya untuk bertukar makanan dengan yang dipesan sang adik. Besok-besok bawa double boleh kali Ra, ujar Zahira menikmati masakan Aira. Emang kamu pikir Aira tukang masak kamu, sarkas Alvarezel. Aira aja enggak keberatan, kenapa kakak yang protes, sahut Zahira. Ya. Karena dia istri kakak, sahut Alvarezel sedikit pelan takut didengar oleh orang lain. Udah ah. Malah berantem, iya besok gue masakin, tapi lu ke ruko, besok gue libur soalnya, jawab Aira. Wah siap kalau itu mah, BTW tumben lu ada libur. Lu kan paling gila kerja, tanya Zahira. Aira hanya menjawab dengan menunjuk sang suami dengan matanya melirik ke arah sang suami. Oh udah mulai posesif ye, ejek Zahira. Berisik kamu dek, sahut Alvarezel. Aira sudah menyelesaikan makannya, ia pamit terlebih dahulu, karena ia harus visit pasien yang ia operasi kemarin. Namun baru saja ingin keluar dari kantin, Jata sengaja tertabrak seseorang yang sedang membawa kopi panas. Al, pekik Aira kala kulit tangannya tersiram kopi panas. Alvarezel yang melihat itu dengan cepat menghampiri sang istri begitu pula dengan adiknya Zahira. Ra are you okay? Tanya Zahira pada sahabatnya. Lia gue gak apa-apa kok Ra, jawab Aira. Sorry tadi gue enggak lihat, ujar perempuan yang tadi menabrak Aira. Maura, 102, 30. Maura panggil Alvarezel kala tahu orang yang menabrak istrinya. Al, wah enggak ngangka aku ketemu kamu di sini, jawab gadis bernama Maura tersebut. Maura adalah salah satu teman Alvarezel dan juga Dr. Yuda saat menempuh pendidikan di bangku SMA dan kuliah S1. Maaf ya dek, aku tadi enggak sengaja, ucap Maura pada Aira. Ah enggak apa-apa kok saya juga yang enggak hati-hati. Kalau gitu saya permisi dulu, saya masih ada kerjaan, pamit Aira kemudian meninggalkan mereka berempar.
Ra susul Aira. Ra bawa kerungan kakak, pinta Alvarezel pada sang adik. Zahira kemudian meninggalkan sang suami dan kakaknya. Itu siapa Al? Tanya Maura. Ah, yang tadi kamu tabrak calon istriku dan yang barusan pergi Zahira, kamu ingat Zahira kan? Jawab Alvarezel memperkenalkan Aira sebagai calon istrinya, karena ia tahu Maura menyukai dirinya sejak SMA. Ah, kamu sudah mau nikah ya? Congrats ya. Aku pikir tadi anak sekolah nyasar di sini, jawab Maura. Kak, aku balik dulu ya kak, pamit Bara pada Alvarezel. Alvarezel hanya mengangguk menanggapi ucapan adik iparnya tersebut, ia kemudian mengajak Maura bertemu dengan Yuda. Sedangkan Aira setelah mengganti pakaiannya kini ia mengenakan scrub berwarna hijau dan menuju ke ruang operasi, yang dimana seharusnya ia melakukan operasi sekitar jam 2, tetapi harus maju karena satu dah lain hal. Aira berusaha untuk fokus karena nyawa pasien di hadapannya adalah tanggung jawab dirinya, pasien. Setelah berkutat cukup lama, banyak komplikasi yang dialami ibu tersebut, akhirnya Aira berhasil menyelesaikan operasinya.